Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gus Salim yang hari ini berkesempatan untuk mengisi kajian Talim Anakku Bintaro dengan tema Aku Ingin Menjadi Hafiz Quran atau Aku Ingin Hafal Quran. Masya Allah, tema yang tepat sekali untuk anak-anak, di mana tema ini mengajarkan dan memberikan semangat kepada anak-anak untuk semakin mencintai Al-Quran dan mewujudkan mimpi dan cita-citanya untuk menjadi hafiz Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini dan Allah pula lah yang menjaganya melalui para hafiz Quran. Insya Allah dan mudah-mudahan seluruh santri taklim anakku yang hadir hari ini Allah beri kesempatan nikmat untuk menjadi hafiz Quran yang akan terus menjaga ayat-ayat suci Al-Qurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk pengurus taklim anakku, semangat terus dalam mendampingi anak-anak.
memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad. Wa qala rasulullah Muhammad, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguh Al-Quran yang kita baca kelak yaumil qiyamah akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Mau dapat syafaat Al-Quran tidak? Mau dapat syafaat Al-Quran tidak? Oke, yuk kita memperbanyak membaca. Nih, jawabnya kenceng banget, ambil hadiahnya, boleh pilih yang mana saja. Anak soleh, anak duduk rapimu, yang kami hormati pengurus taklim anakku Bintaro, yang alhamdulillah hari ini cukup kompak. Ada 6 ibu-ibu pengurus dari taklim anak yang hadir bersama kita. Ibu Dewi beserta Bapak yang hari ini hadir di taklim anakku Bintaro, yang mudah-mudahan selalu sehat lahir dan batin, umur yang barokah, istiqomah dalam ibadah. Amin. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat. Salawat salam atas sebaik teladan umat Rasulullah Muhammad. Baik, tema kita hari ini apa? Ada yang tahu tidak tema kita hari ini apa? Coba yang semangat, 1, 2, 3. Mana suara yang paling kenceng? Tema kita hari ini apa? Aku ingin hafal Al-Quran. Siapa yang ingin jadi hafiz Quran angkat tangan. Yang cita-citanya jadi hafiz Quran angkat tangan. Yang paling tinggi insya Allah dijabah. Masya Allah, mana yudor rapimu. Baik, untuk menambah berkah acaranya pada siang hari ini, mari kita sempurnakan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya minta salah satu di antara santri taklim anakku untuk maju ke depan membacakan Quran surah Al-Qalam. Mungkin kami persilahkan.
anak soleh, anak baik. Selama ayat suci Al-Quran dibaca, mohon tidak ada yang bergerak, mohon tidak ada yang bersuara, supaya kita dapat berkah, mendapat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila ayat suci dibacakan, maka diam dan dengarkanlah, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah, rahmat dari Allah. Ini Melvin, santri Fahim Quran. Melvin ini awal bergabung di Sakubi, awalnya ibunya mendaftarkan Melvin. Semoga anak saya bisa diterima di Sakubi, karena kalau Sakubi nggak bisa menerima, saya tidak tahu di belahan bumi Allah mana lagi yang mau menerima anak saya. Karena Melvin ini mempunyai energi yang lebih, muter dikit, ya, nyapluk temannya, mukul temannya, akhirnya skors nggak boleh sekolah. Tapi Melvin melembutkan hatinya melalui kecintaannya terhadap Al-Quran. Melvin telah menghafal juz 30 dan menghafal juz 29. Berikan tepuk tangan buat Melvin. Baik, kita dengarkan Melvin yang akan membacakan Quran surah Al-Qalam Nagom Bayati. Ya, kita pakai Nagom Bayati. Kita dengarkan baik-baik, temannya yang bisa melanjutkan nanti dapat hadiah. Yang duduk rapi mendengarkan dapat pahala, yang insya Allah dapat hadiah dari taklim anakku. Melvin, salam terlebih dahulu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya agak serak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, mohon maaf ya Kak. Ya udah, cukup dulu, nggak usah dipaksakan, nanti tenggorokan yang sakit. Dan nanti memang tidak dikasih tahu ya kalau hari dibaca Quran ya, jadi nggak ada persiapan ya Melvin ya. Oh tapi udah berusaha banget. Baik, berikan tepuk tangan buat Melvin yang luar biasa. Saya mau maaf tadi suaranya serak, soalnya tadi teriak-teriak buat hadiah, malah nggak bisa, jadinya ini suaranya serak. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti mudah-mudahan hadiah yang disukanya. Ya udah, kita dengarkan kawafanya yang baca Quran. Silakan kawafa, boleh. Silakan kawafa, anak soleh. Nih dengerin, yang dulu rapi insya Allah dapat hadiah ya. Di kawafa ini menguasai beberapa nagom.
Nahum Bayati, Nahum Ciharka, Nahawan, Shika, Hijaz, Kawafal juga menguasai Nahum apalagi Ros gitu ya. Kita coba dengar Kawafal baca Al-Fatihah Nahum Ciharka, silakan Kak. Ya, duduk rapi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, kalau Fahri duduk kembali, nanti kita coba tingkatkan lagi untuk nagum-nagum yang lain dari Kawal ya. Anak soleh, mana suaramu? Nih, yang dulu rapi insya Allah dapat hadiah. Ini juga kakak nih dari tadi rapi boleh ambil hadiahnya ya. Anak baik. Oke. Tema kita hari ini aku ingin hafal Quran. Apa temanya? Sudah siap ngaji? Sudah ya. Kita luruskan niat. Coba niatnya ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala. Saya niat mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Baik, datang ke sini niat apa? Mencari ilmu, mencari karena siapa? Karena siapa? Kalau karena Allah, sekarang duduknya rapi, dengarkan materi. Siap? Baik, aku ingin hafal Quran. Siapa yang di sini pengen hafal Quran? Coba saya tanya, kakak namanya Ibrahim. Ibrahim, kenapa pengen hafal Quran? Biar bisa menjadi hafiz Al-Quran. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibrahim. Semoga pengen jadi hafiz Quran. Kenapa pengen jadi hafiz Quran? Kenan. Supaya apa pengen jadi hafiz Quran? Supaya bisa jadi imam yang baik, atau pengen memberikan syafaat kepada orang tua, atau apa nih cita-cita? Kenapa pengen jadi hafiz Quran? Memberikan syafaat. Memberikan syafaat, pertolongan kepada orang tua. Anak soleh, anak baik. Mana duduk rapimu? Nih, Quran surah Al-Hijr ayat 9. Ayat berapa? Tuh, suaranya kencang. Siapa Abdul ya? Ambil hadiahnya. Quran surah Al-Hijr ayat berapa? Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Allah yang menurunkan Al-Quran. Siapa? Melalui malaikat Jibril. Melalui siapa? Kepada
siapa? Dan barang siapa yang membacanya bernilai ibadah. Al-Quran Allah turunkan ke muka bumi, Allah pula yang akan menjaganya. Siapa yang akan menjaga Al-Quran di muka bumi? Allah. Al-Quran bisa dipalsukan? Tidak. Al-Quran bisa dibuat-buat? Tidak. Karena yang membuat Al-Quran adalah Allah lah yang akan memeliharanya melalui para hafiz Quran, melalui para hafiz Quran adalah wakil Allah di muka bumi untuk menjaga Al-Quran, menjaga. Hanya kalian mau nggak jadi wakil Allah di muka bumi untuk menjaga Al-Quran? Mau banget. Untuk itu yuk kita punya cita-cita untuk menjadi hafiz. Insya semoga yang hadir di sini semua menjadi hafiz Quran. Amin ya Pak. Yang hadir di sini semua menjadi hafiz. Amin ya Rabbal. Nih, ayat ini menjadi dasar bahwa Al-Quran selamanya tidak akan bisa dipalsukan, karena Allah yang akan menjaga Al-Quran melalui para hafiz Quran. Para hafiz Quran. Selanjutnya, dengar ini. Anak soleh mana duduk rapimu? Saya cek duduk rapinya. Coba yang duduk rapi siapa? Nih, jadi dalam hadis At-Tirmidzi disampaikan, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharibi. Orang yang jiwanya tidak terisi dengan Al-Quran sedikit pun seperti rumah yang hampir runtuh, yang hampir roboh, yang hampir Kalian pengen punya rumah yang kokoh atau rumah yang mau roboh? Yang kokoh. Kalau kalian pengen punya rumah yang kokoh, harus dibangun dengan bahan yang bagus, harus dirawat dengan baik sehingga rumahnya kokoh. Rumahnya beda. Rumah yang dibangun asal-asalan, tidak dirawat, maka rumahnya mudah roboh, rumahnya mudah seperti ini. Sakubi 3 nih dibangun oleh Jaya Konstruksi, tanahnya tidak bagus, harus menggunakan korpel 29 titik sehingga rumah ini bisa dibangun menjadi 4 lantai supaya kokoh, bisa digunakan untuk belajar ngaji. Supaya kokoh gimana kawas? Karena ngobrol boleh berdiri di depan. Nanti yang ngobrol saya kasih hadiah berdiri. Yang duduk rapi ngambil hadiah di sana dari taklim anak. Yang ngobrol hadiahnya dari saya berdiri di sini. Ya, anak soleh. Sambil saya cek yang ngobrol dapat hadiah dari saya. Yang rapi dapat hadiah dari taklim anak. Mana suaramu? Punya rumah yang kokoh harus dibangun yang kuat dan dipelihara pun demikian. Manusia punya hati, punya Di sini ada yang pernah galau nggak? Gabut itu pernah nggak? Karena apa nih Hafiz? Kenapa? Galaunya pernah karena apa? Karena pernah Diecekin. Siapa yang ngecek? Teman sekolah atau lingkungan atau teman ngaji atau siapa? Teman sekolah. Nah, ada obatnya nih. Hati yang galau, obatnya adalah baca Quran. Baca Nih, kalau ada teman yang ngecek, baiknya dibalas atau
atau dimaafkan? Yang kenceng nih, ngomong penting nih. Kalau ada temen yang ngejek, baiknya dibalik. Kita nggak akan pernah bahagia, hidupnya menderita karena punya dendam dan amarah. Paham? Menjadikan hatinya supaya tidak galau, tidak marah, tidak dendam, yang dilakukan adalah memperbanyak membaca membaca. Saya lihat nih siapa yang paling fokus, yang paling semangat. Mana rapimu? Orang itu kalau mencari ilmu mau main-main, nanti ilmunya dimuntahkan kembali, pulang dari sini udah nggak paham apa-apa. Yang duduknya rapi dapat ilmu, ilmu manfaat, ciri-cirinya paham, diamalkan, kemudian dibagikan. Mau punya ilmu yang bermanfaat, harus fokus, harus apa? Jadi yuk kita memperbanyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran supaya hati kita tenang. Hati yang tenang bisa melakukan banyak kebaikan. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Sesungguhnya Al-Quran diturunkan ke muka bumi akan dijaga. Siapa yang membaca, yang menjaga Al-Quran? Ilmu pertama itu, yang menjaga Al-Quran di muka bumi ini adalah Al-Quran tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dipalsukan. Siap menjaga Al-Quran? Dengan cara sering membaca dan menghafalnya, insya Allah. Kedua, supaya hatinya tenang, tidak seperti rumah yang mau runtuh, maka perbanyaklah membaca menghafal soleh. Tepuk satu. Nah, yang nggak tepuk berarti bengong. Tepuk satu. Yang paling semangat dapat hadiah. Tepuk satu. Kakak siapa namanya? Ambil hadiah. Sambil saya cek. Kakak, silakan. Yang ini nih, yang depan ini. Nggak kelihatan membaca namanya. Ya, kamu. Iya, silakan. Oke. Sekali lagi saya cek yang tepuknya paling semangat dapat hadiah. Tepuk satu. 2, 3. Rapimu. Semangat banget, saya doakan semoga masuk surga bersama keluarga. Amin ya rabbal. Semoga di surga bersama Rasulullah. Rasulullah itu cinta umatnya yang duduk rapi di majelis ilmu. Kita dengarkan materinya, keutamaan menghafal Al-Quran. Mau nggak menghafal Al-Quran? Menghafal Al-Quran membuat anak-anak menjadi dekat dengan Allah. Mau nggak dekat dengan Allah? Baik-baik. Cukup dengan kalian malas membaca Al-Quran, tanda Allah jauh sama kalian. Kalau kalian pengen Allah dekat dengan kalian, harus senang membaca Al-Quran. Harus senang membaca. Dengerin, orang yang malas membaca Al-Quran berarti orang itu sedang jauh dengan Allah. Orang yang jauh dengan Allah di tengah keramaian merasa dirinya sepi, di tengah ketenaran merasa dirinya sepi, di tengah banyaknya harta yang dia miliki, orang itu merasa dirinya sepi. Raise fund, boleh maju ke depan, jangan main-main. Ya. Kalau nggak mau jangan main-main. Yuk, respon dapat hadiah, maju ke depan. Yuk. Anak soleh. Hadiahnya berdiri sini dulu ya. Oke? Oke nggak? Oke nggak? Oke. Nanti kalau rapi ambil hadiah sana ya. Tapi berdiri yang rapi dulu ya. Anak soleh. Jadi cukup dengan orang itu malas membaca Al-Quran, tanda Allah sedang ambil hadiah. Pokoknya yang jawab dapat hadiah. Tanda orang itu dekat dengan Allah, maka orang itu apa? Dengar ini kalimatnya.
dengan titik-titik, tanda Allah itu dekat dengan kita. Cukup dengan apa? Baca Quran. Cukup dengan kita senang membaca Al-Quran, tanda Allah sedang dekat dengan kita. Kalau kita malas ngaji, mau berangkat ngaji kok males, mau baca Al-Quran males, tanda Allah sedang jauh dengan kita. Kenapa kita pengen jadi hafiz Quran? Supaya kita dekat dengan hafiz Quran. Itu di mana saja bisa membaca Al-Quran. Misalnya sedang di kereta, ya, banyak tuh yang main handphone, yang membazir waktunya, dipakai murojaah, setiap hurufnya 10 kebaikan. Masya Allah. Jadi hafiz nih, kalau lagi main itu boleh sambil murojaah, misalnya surah At-Tariq. Udah apa belum surah At-Tariq? Coba kita dengerin At-Tariqnya hafiz. Anak soleh, cek duduk rapinya sambil kita dengerin At-Tariq. Nih ya, di sini tuh gampang banget. Dengan kalian duduk rapi dengerin orang baca Quran sudah dapat pahala. Enak nggak? Karena itu yuk kita dengerin Quran surah At-Tariq hafiz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sara'ir. Paham? Duduknya 5 menit lagi. Duduk ya, berdirinya harus benar, tapi berdirinya jangan sandar. Ini namanya mendidik. Baik, anak soleh sudah mau duduk, boleh ambil hadiahnya. Senangnya. Oke, anak baik. Pertama, keutamaan menghafal Al-Quran menjadikan kita dekat dengan dua. Menghafal Al-Quran, Al-Quran yang dihafal akan menjadi cahaya bagi anak-anak di dunia dan di akhirat. Anak soleh, hidup itu perlu tuntunan, hidup itu perlu arah, Orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, hidupnya punya arah, hidupnya punya tujuan, hidupnya punya tuntunan, sehingga tidak tersesat, tidak. Kalian jangan main terlalu malam, karena itu tidak disukai oleh Rasulullah. Rasulullah cepat tidur, cepat bangun. Itu Rasulullah, ya. Rasulullah kalau makan tidak terlalu kenyang, secukupnya. Itu Rasulullah. Orang yang hafal Quran akan selalu menghadirkan Rasulullah, Al-Quran sebagai tuntunan hidupnya. Pertanyaannya, ngomongin temen boleh tidak? Ya. Karena Quran bilang wala taqrabu, ya salah. Berpacaran dan sebagainya nggak boleh. Kenapa? Quran bilang wala taqrabu zina, misalnya seperti itu. Karena Al-Quran melarang, dia tidak akan melakukan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Paham sampai di sini? Ngomongin orang ngegibah nggak boleh, karena Al-Quran bilangnya jangan ngegibah, jangan ngegosip. Boleh nggak? Karena Quran melarang kita mencuri. Dijedotin pakai bakso keras sama ibu, Masya Allah. Mungkin supaya baksonya jadi lembek kali ya.
Oh, jadi baksonya dipukulin ke respan supaya patah baksonya, supaya bisa dimakan. Ada soleh. Hidup harus punya arah, harus punya. Boleh nggak mencuri? Penghafal Quran tidak akan mencuri. Boleh nggak memukul? Tidak akan memukul karena punya arah dan tujuan. Kenapa dipukul? Responnya kenapa dipukul? Oh, jadi dipukul terus pergi, nggak dibalas. Kenapa nggak dibalas? Oh, dibiarin, dimaafkan. Bagus, jangan tonjok. Ini materi curhat ya hari ini. Ada soleh, anak baik. Nih, Al-Quran yang dia hafalkan akan memberikan cahaya dunia akhirat. Insya Allah bagi penghafal Quran, dunia akhiratnya dijaga oleh yang satu, yang kedua, dunia akhiratnya dijamin oleh nih, dengerin kata-kata. Kalau nggak paham nggak apa-apa, yang penting didengerin nih. Yang bisa ngulang dapat 50.000. Dengerin nih, penting banget nih. Yang ngasih Bu Dewi, dengerin ya. Kan Bu Dewi yang ngasih. Nih dengerin. Siap mendengarkan? Siap. Barang siapa yang menyibukkan hidupnya dengan Al-Quran, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhannya walaupun dia lupa memintanya. Paham nggak? Paham. Nih, yang paham dapat 50.000 nih, dengerin. Nih, orang yang dekat Al-Quran mendapatkan cahaya dunia akhiratnya dicukupkan sama Allah. Nih kalimatnya dengerin nih. Yang bisa ngulang dapat 50.000, yang ngasih Bu Dewi, dengerin nih. Barang siapa yang menyibukkan hidupnya dengan Al-Quran, maka Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya walaupun dia lupa memintanya. Ada yang paham? Yang berani maju ke depan menjelaskan kembali dapat 50.000. Kalau nggak paham, kalau belum ngerti nggak apa-apa. Yang penting hari ini kalian mendengarkan kalimat tersebut. Dengerin nih, ya dengerin. Walaupun nggak bisa ngulang nggak apa-apa. Yang penting bisa dengerin nih, ya dengerin. Barang siapa menyibukkan hidupnya untuk Al-Quran, maka Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya walaupun dia lupa memintanya. Orang yang dekat dengan Al-Quran dimudahkan dunianya dan juga dimudahkan akhiratnya, insya Allah. Baik, selanjutnya ini dengerin. Menghafal Al-Quran membantu anak-anak belajar nilai-nilai baik dan akhlak mulia. Anak soleh. Dengerin. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ini duduknya rapi banget nih, nyatet lagi. Boleh ambil hadiahnya berdua. Anak soleh. Sambil saya cek yang duduk rapi, yang nyatet, yang dengerin, yang gak mantuk. Aku yang tidur malah dari tadi yang tidur ya kan. Hadiahnya diri yang tidur. Anak soleh. Dengerin. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaan iman seseorang dilihat dari akhlaknya. Dari apa? Akhlaknya. Ini pencemahan ambil hadiah. Kenan ya namanya. Anak soleh. Dengerin ini. Kesempurnaan iman seseorang. Kalian mau nggak jadi orang yang beriman? Iman itu, dengerin. Iman itu syarat mutlak untuk masuk surga. Orang yang nggak beriman nggak akan masuk surga. Orang yang beriman, imannya sempurna kalau akhlaknya baik, akhlaknya baik. Dengerin, kalian hadir di majelis ilmu, ngomongnya lu gua, bener nggak tuh? Akhlaknya kurang pas.
di majelis ilmu, tempat cari ilmu, nggak boleh bilang lo gua, karena ini bahasa kasar, bahasa. Orang yang cinta Quran duduknya rapi. Orang yang cinta Quran tidak berkata kasar, ya, tidak berkata jorok, tidak mencaci, tidak memaki, apalagi merendahkan orang lain atau membuli. Orang yang dekat dengan Al-Quran, ucapannya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, perbuatannya baik. Orang yang hafal Quran, insya Allah dijaga oleh Allah dengan akhlaknya yang baik. Hafal Quran kok nggak sholat, astagfirullah. Boleh nggak hafal Quran nggak sholat? Dosanya besar, dosanya besar. Karena hafal Quran itu harusnya akhlaknya baik, akhlaknya baik. Ini kenceng banget, ambil hadiah. Anak soleh. Orang hafal Quran itu diikuti dengan akhlak yang baik, akhlak yang baik. Ucapannya baik, perbuatannya baik, lisannya baik, pendengarannya baik, matanya baik, kakinya baik, tangannya baik. Hafal Quran kok noncok teman, astagfirullah. Ini calon para hafiz Quran nih, nggak ada yang mencela teman, nggak ada. Ya, pokoknya kalian calon hafizah tadi disampaikan itu akhlaknya harus baik, karena penghafal Quran itu mempunyai nilai-nilai baik dalam akhlakul karimah, akhlakul karimah. Kalau hafiz Quran, kalau ngaji rapi, nggak berkata kasar, buang sampah pada tempatnya. Itu kalau anak-anak yang berhafal Quran. Jadi pulang dari sini nih, nggak boleh membentak orang tua, paham? Sama orang tua itu harus lembut dan sopan. Harus apa? Lembut dan sopan. Ya, harus apa? Lembut dan sopan. Siapa nih? Harus apa? Sama orang tua tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata kasar. Ngerti? Hafiz Quran kok marah-marah sama orang tua, astagfirullah. Hafiz Quran kok mencuri, astagfirullah. Hafiz Quran main ke Indomaret, ambil mainan masukin tas, pulang nggak dibayar. Nggak ada. Nggak ada ya? Hah? Aman. Itu dulu ya. Sekarang udah nggak? Udah. Udah ngapalin Quran ya? Nggak diulang lagi. Udah ya. Udah taubat. Waktu kecil nggak tahu kalau di Indomaret itu harus beli. Ya, dia suka tuh mobil-mobilan banyak mainan, di Indomaret masukin tas bawa pulang. Karena belum tahu dimaafkan, karena belum tahu dimaafkan. Kalau sudah tahu dilakukan lagi namanya dosa, namanya dosa. Paham? Paham. Dengerin, hafiz Quran sama orang tua harus hormat, harus apa? Hormat. Harus taat, harus apa? Boleh nggak bentak-bentak orang tua? Dilarang main gadget, main handphone, dilarang main games, akhirnya marah-marah sama orang tua, boleh tidak? Penghafal Quran tidak akan begitu. Penghafal Quran akhlaknya baik, akhlaknya akhlaknya dengerin ini penting banget nih. Anak soleh, anak suaramu, mana duduk rapimu. Nih guys, ambil hadiah. Mana? Yang mana? Mana. Masya Allah, semua dapat hadiah, doa masuk surga. Dengerin, anak-anak yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang besar.
Salah satu pahala besar yang Allah berikan kepada para penghafal Quran adalah ketika di akhirat nanti orang tua kalian kaget terkaget-kagetnya. Kenapa? Karena orang tua kalian Allah beri tempat yang istimewa, surga yang istimewa. Kemudian orang tua bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau memberi aku surga seindah ini, seistimewa ini?" Kemudian Allah jawab, "Ini karena hafalan Al-Quran anak-anakmu di muka bumi. Ini karena anak-anakmu senang membaca Al-Quran, senang menghafal Al-Quran." Orang tua tersebut Allah berikan mahkota kebesaran surga dan baju istimewa ahli surga. Mau kalian memberikan mahkota kebesaran surga untuk orang tua di akhirat? Mau tidak? Yuk berjuang menjadi hafiz Quran. Menjadi hafiz Quran itu harus menjaga hafalannya dan juga menjaga akhlaknya. Dengan demikian insya Allah akan memberikan pahala yang besar di akhirat dengan memberikan mahkota kebesaran surga, baju istimewa kebesaran surga bagi kedua orang tuanya, insya Allah. Mau punya cita-cita membahagiakan orang tua di surga? Dan berjuang menjadi hafiz. Paham? Yuk kita dengarkan Kak Wafa membaca Al-Quran. Ini contoh daripada hafalan Kak Wafa, ya, sebagai anak yang insya Allah cinta terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Tadi sudah kita dengarkan nagom jiharka, ya. Coba kita dengarkan lagi Kak Wafa mau pakai nagom apa? Silahkan Kak Wafa. Anak soleh. Dengerin tadi Quran surah Al-Fatihah nagom jiharka. Sekarang coba nagom bayati Fatihah. Kita dengerin ya. Nah, kalian cinta Quran? Kalau ada Al-Quran dibaca, didengarkan sebagai tanda kita pecinta Quran. Silakan Kak Wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adem nggak dengarnya? Sejuk nggak di hati? Kalau Al-Quran yang disampaikan, coba lagu dangdut, hatinya jadi gersang, hatinya jadi masa sebotol minuman, astagfirullah. Makanya kalian harus cinta dan dekat dengan Al-Quran. Paham? Itu tadi nagom bayati. Yang pertama tadi nagom JRK, ya. Coba kita dengarkan lagi nagom Nagawan. Silahkan Al-Fatihah. Dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Boleh duduk kembali. Anak soleh. Yuk perbanyak dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Menghafal Al-Quran membuat anak-anak semakin cinta kepada Allah dan Rasulullah. Cinta sama Allah. Siapa yang nih Allah cinta hambanya yang jujur ya? Jujur itu apa? Jujur. Ada yang tahu nggak jujur itu apa? Tidak bohong. Ada lagi. Coba Fawas, apa jujur itu? Mengatakan sesuatu yang sebenarnya sesuai kenyataan. Misalnya nih ditanya, tadi sholat subuh enggak? Padahal enggak sholat subuh, ngomongnya sholat subuh. Itu jujur apa bohong? Siapa yang hari ini enggak sholat subuh angkat tangan? 1. Ini jujur-jujur nih. 2, 3. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Jujur nggak dimarahin, tapi jujur ya, mengatakan sesuatu sesuai kenyataan. Kalau nggak sholat subuh, bilang nggak sholat subuh. Angkat tangan tinggi bagi yang tidak sholat subuh. Saya kan sholat subuh, jadi saya ngangkat tangan. Coba yang tinggi. Insyaallah. Astagfirullah. Allah, diturunkan tangannya. Alhamdulillah, jujur. Alhamdulillah. Orang yang dicintai oleh Allah adalah anak yang jujur. Ya. Nggak sholat subuh, jujur, angkat tangan. Jangan sampai nggak sholat subuh nggak angkat tangan, namanya bohong. Sudah nggak sholat subuh, bohong lagi. Astagfirullah. Yang jujur yuk diperbaiki. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Insya Allah dengan sering membaca Al-Quran, sholat jadi ringan, sholat jadi. Paham sampai di sini? Nah, kalau sudah menghafal Quran, yang tadi Allah berikan beberapa keutamaan, anak soleh. Di sini cara menjaga hafalan, anak soleh. Cara menjaga hafalan Al-Quran, pertama harus rajin mengulang hafalan. Namanya murojaah. Murojaah adalah sebentar lagi ya. Resma coba maju ke depan di depan sini ya, biar cepat pulang nanti. Cepat. Sini. Ya, kalau Resma sudah duduk rapi di sini nanti cepat pulang ya. Coba dirinya rapi. Oke, ngadepnya ke sini, ngadepnya ke layar. Nanti cepat pulang kalau duduknya rapi, paham? Kalau nggak rapi nggak pulang. Anak soleh. Saya cek duduk rapinya. Cari ilmu itu duduknya harus rapi. Nih, anak soleh. Cara menjaga hafalan harus dimurojaah, harus diulang-ulang, Nih hadiah, dapatnya 3. Nih boleh langsung ambil 3 yang berani. Ya, siapa yang hafal Quran surah At-Takwir? Yang hafal dapat 3 hadiah di sana. Mungkin suaranya lagi sakit ya. Masih serak atau udah gak serak? Tes 1, 2, 3. Nih, yang hafal At-Takwir berarti diulang-ulang ya. Nih dengerin, anak soleh. Cara menjaga hafalan harus dimurojaah dan diulang-ulang. Kalau Melvin hafal At-Takwir berarti hafalannya dimurojaah. Kalau At-Takwirnya bermasalah, tanda Qurannya nggak dimurojaah. Kenapa At-Takwir? Karena At-Takwir ini salah satu surah yang perlu perhatian khusus. Baik, anak soleh. Nanti dengerin, Melvin kalau At-Takwirnya lancar dapat 10 hadiah.
1 buat Melvin, yang 9 dibagi ke temannya yang duduk rapi. Nanti Melvin yang akan milih ya. Melvin sambil menghafal boleh pilih temannya yang duduknya rapi, boleh laki, boleh perempuan ya. Tapi syaratnya harus lancar ya. Dapatnya berapa hadiah Melvin? Bakal dapat 10 hadiah. Satunya buat Melvin. 9-nya bakal dibagi ke teman yang duduk rapi. Melvin senang menghafal Al-Quran. Senang. Cita-citanya jadi apa sih Melvin? Mau jadi hafiz. Selain jadi hafiz Quran jadi apa? Cita-citanya saya mau jadi kota-kota. Cita-citanya sih mau jadi hafiz, mau jadi YouTuber. Pokoknya ada 3. Pokoknya jangan ada jadi edit gitu, jadi editor, YouTuber sama hafiz Quran. Iya. Sekarang sudah punya YouTube. Iya. Boleh dong diiklankan YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini iklan dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Melvin. Jangan lupa subscribe YouTube Melvin yang namanya itu Melvin Aldera Kaisar. Ingat di Aldera Alderanya tuh nya 2 Aldera gitu. Oh gitu. Baik. Ya, temennya yang mau dapat hadiah dari Melvin silahkan duduk rapi menyimak Melvin membaca Quran surah At-Takwir. Silahkan Melvin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu uttilat wa idza as-suhufu shushirat wa idza al-biharu fujirat wa idza an-nufusu zuwijat alimat nafsun su'ilat bi'ai idambin kutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat wa uqsim bil kunnas al-jawaril kunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim fi quwwatin 'inda dzil arsy hakim muta'in musammamin wa ma dha'ikum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'un illa ay yasha'a Allahul alamin. Sadaqallahul azim. Berarti hafalannya di murojaahnya di rumahnya. Alhamdulillah. Melvin ambil 10 hadiah kasih ke teman yang Melvin pengen. Boleh laki, boleh perempuan. Yang duduknya paling rapi Melvin. Apa aja boleh sih. Yang nggak bersuara, pokoknya nggak bersuara yang dikasih hadiah. Kalau teriak-teriak udah dikasih hadiah. Ya, oke. Duduk rapinya mana? Jangan. Hitungan 3 kalau belum dibagi berarti batal. 1. Cepat.
Pilih yang paling rapi, Melvin, cepat. Hitungan 3 kalau belum dibagi berarti batal. Dibalikin lagi hadiahnya. Cepat Melvin, 1. Segera. Jangan lama-lama mikirnya. Yang tadi sudah dapat, Hafiz sudah dapat belum tadi? Kasih ke temannya lagi. Hafiz kasih ke temannya. Loh, tadi kan kasih Hafiz, jangan ditarik lagi, kasih ke Hafiz. Hafiz mana? Oke. Hafiz sudah dapat berapa? 3. Yang 2 kasih ke temannya yang belum dapat. Jadi kalau dapat rezeki harus terima. Kalau dapat rezeki harus terima. Diterima sebagian dikasih ke temannya ya. Nah, berarti yang satu kali kasih temannya yang mana? Itu enggak masih. Ada soalan? Baik, mana duduk rapimu? Cepat Melvin, waktunya udah mau habis nih. Nanti hitungan 3 kalau nggak dibagi dibalikin lagi hadiahnya. Yaudah hitungan 3 kalau belum habis hadiahnya dibalikin lagi. 1. Cepat. 2. Udah dibalik. Tangan kanan jangan pakai tangan kiri. Oh dikasihnya biru kata laki-laki. Oke. 2. Cepat. Cepet nih waktunya habis nih. Oke. Yang mana nih? Ya udah banget. 3. Waktu habis. Silakan sisanya dibalikin. Melvin ambil 1. Yang mana yang harus dipilih? Warna biru. Ada soleh. Namanya pendidik ya Bun. Baik, jadi penghafal Quran harus rajin murojaah, rajin. 2. Harus perilakunya yang baik, gak boleh berkata kasar. Orang kalau hafal Quran omongannya jelek, perbuatannya jelek, Qurannya tidak mau nempel di hati. Dengerin, Al-Quran itu suci, hanya nempel di hati yang suci. Al-Quran itu suci, hanya nempel di hati yang suci. Ya. Suci. Kasih suaranya. Ya. Suci. Ya. Jadi Al-Quran itu suci, hanya nempel di hati yang suci. Ya. Apa dia namanya? Ada saleh. Jadi Al-Qurannya nggak mau nempel di hati ketika hatinya berbuat kotor, berbuat penghafal kok bohong, maka Qurannya akan hilang. Males murojaah. Tandanya hilang hafalan diawali dari males murojaah. Yang males murojaah akhirnya hafalannya hilang, hafalannya. Paham? Hafal Quran kok nggak sholat subuh, lama-lama malas mengulang hafalan. Karena malas mengulang, lama-lama hafalannya hilang, hafalannya. 3. Sholat 5 waktu dijaga. Sholat 5 waktu syukur saat sholat mengulang hafalan yang sudah dihafal. Contoh, saat sholat rakaat pertama suratnya ini. Kalau yang ada tahu suratnya atau jusnya, saya kasih hadiah 100.000. Dengerin. Boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak yang ada di sini yang tahu surat ini dapat hadiah 100.000 dari Bunda Dewi. Dengerin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tahu suratnya atau jusnya ya. Jus berapa sebut aja ya, dapat hadiah. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Yang dah tahu boleh angkat tangan. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات. Ya Bapak, sehari Masya Allah. Ya suratnya aja cukup, gak usah ayatnya ya. Kalau yang boleh tahu juz berapa Pak? Juz 4, halaman ke berapa Pak? Halaman pertama baris ke-5. Masya Allah, ya udah kayak tadi hidayah kan Pak. Baik, dapat
1000 ya Pak ya, dari Bunda Dewi ya. Udah nanti diminta duit lagi ya, beneran. Diambilin loh ya, tadi dulu ya Pak ya. Dengan doa siapa Pak? Bisa melanjutkan ayatnya Pak? Sering denger ya Pak ya. Alhamdulillah, semoga istiqomah kantor putranya dan ketaliman tadi ya Pak ya. Baik, mana Bunda Dewi ya? Oh beneran dulu. Ya ya. Apa? Anak soleh. Dari saya aja Bu Devi. Anak baik. Al-Quran sering dibaca dalam sholat. Misalnya ini, hafal Quran surah Al-Mulk dibaca dalam sholat, hafal surah Al-Qalam dibaca dalam sholat, insya Allah menjadi cara kita menjaga hafalan, menjaga. Masya Allah. Selanjutnya, selalu berdoa kepada Allah agar hafalannya tetap kuat. Jangan lupa minta kepada Allah. Karena doa senjata orang beriman, doa senjata orang beriman. Baik, mana dulu rapimu? Oke, coba berdiri. Itu kan lama. Karena nggak fokus, suruh berdiri aja lama. Oke, loncat 1. Yang tinggi ini aja nggak loncat, ya udah yang nggak loncat berarti nanti push up 100 kali. Loncat 2, tidur rapi. Saya cek nih tidur rapinya dari kanan ke kiri. Oke, jadi cara menjaga hafalan selanjutnya adalah makanannya harus halal, makanannya harus halal. Misalnya nih makan Indomie, tapi ngambil di toko orang, halal nggak tuh? Halal kan ngomong. Kan mencuri, halal apa haram? Halal. Makan Indomie tapi belinya pakai bayar, halal tidak? Makan Indomie tapi ambil nggak bayar, halal tidak? Jadi halal itu ada 2, halal secara syariat dan halal dari cara mendapatkannya. Kalau cara mendapatkannya walaupun itu makanan halal tapi cara mendapatkannya tidak baik, maka hukumnya haram, hukumnya haram. Jadi penghafal Quran makanannya harus halal, makanannya harus penghafal Quran anak soleh. Baik. Penghafal Quran baiknya makannya sambil duduk atau sambil berdiri? Yang aja nih jawabnya. Penghafal Quran makannya sambil duduk atau sambil berdiri? Selanjutnya, penghafal Quran kalau minum sambil duduk atau sambil berdiri? Penghafal Quran kalau makan dan minum diawali dengan doa atau tidak doa? Doa mau makan gimana? Doa setelah makan gimana? Nih kalau hafal dapat hadiah. Doa keluar masjid. Masya Allah hadiahnya. Doa masuk masjid. Allah maftahli abwa barakatik. Kakak doa mau masuk masjid. Allah maftahli kalau masuk. Ya, coba Allah maftahli. Ya, ada hadiah. Anak soleh. Kalau duduk lagi dapat hadiah nih. Coba saya cek dulunya nanti. Terus 1. Jadi penghafal Quran makanannya harus halal, harus apa? Cara makannya juga yang benar. Selanjutnya, menjaga pandangan, pendengaran dan ucapan. Penghafal Quran itu pandangannya dijaga, ucapannya dijaga, ya. Kemudian ucapannya dijaga, pendengarannya dijaga, penglihatannya juga dijaga. Jangan memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya. Misalnya nih melihat di YouTube misalnya nih nonton hal-hal yang tidak baik, misalnya ada perempuan buka aurat, itu gak boleh dilihat. Itu bagi penghafal Quran menjadikan malas murojaah, karena malas murojaah
hafalannya jadi kabur, jadi hilang. Selanjutnya berakhlak yang baik seperti jujur. Penghafal Quran harus jujur, harus apa? Harus apa? Penghafal Quran harus sabar, harus apa? Gak boleh marah-marah, gak boleh, gak boleh. Jadi, la tattab wala kalajat. Nah, janganlah marah bagimu, bagimu, bagimu. Jadi boleh nggak marah-marah? Respon, boleh nggak marah-marah? Respon. Harus apa? Sabar, harus apa? Gak boleh minta pulang kalau ngajinya belum selesai, harus sabar, harus apa? Jadi dulunya harus apa? Nah, tidak boleh minta pulang sebelum ngaji selesai, paham? Harus apa? Sabar ya, berarti sabar betul Rafi. Anak soleh, penghafal Quran harus sabar, harus apa? Harus apa? Dan hormat kepada kedua orang tua, hormat kepada kedua orang tua. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Anak soleh. Nih konsep saya terakhir. Dengar ini, penting banget. Bagi penghafal Quran, dengar ini. Kalau ada yang bergerak nggak saya ulang, nggak saya sampaikan. Saya mau lihat semuanya rapi, nggak main. Yang di sana tuh masih main-main tuh, yang di ujung. Nah itu masih main-main tuh. Dengerin, dengerin, dengerin. Ini nggak saya sampaikan sebelum semuanya duduk rapi. Nah, ini siapa namanya Fatir masih belum rapi. Saya cek. Dengerin. Bagi penghafal Quran, dengerin ini. Bagi penghafal Quran, murojaah hukumnya wajib, hukumnya wajib. Dengerin lagi nih. Bagi penghafal Quran, menambah hafalan hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Menambah itu namanya ziyadah, namanya ziyadah. Penghafal Quran ziyadah hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Mengulang hafalan hukumnya wajib, mengulang hafalan hukumnya wajib. Menambah hafalan hukumnya sunnah. Dengerin, menambah hafalan hukumnya sunnah. Semangat. Mengulang hafalan hukumnya wajib. Oh, kalau mengulang hukumnya wajib. Murojaah hukumnya wajib. Murojaah hukumnya wajib. Murojaah hukumnya wajib. Dengerin, dengerin. Bagi penghafal Quran, ini kalimat terakhir ya. Dengerin. Bagi penghafal Quran, murojaah hukumnya wajib. Ziyadah hukumnya sunnah. Dengerin yang perempuan suaranya harus kencang. Dengerin yang perempuan. Bagi penghafal Quran, murojaah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ziyadah hukumnya sunnah. Jangan kebalik. Ngejar setoran, ngejar tambahan, tapi yang sudah dihafal hilang karena nggak dimurojaah. Ini konsep yang salah, konsep yang salah. Yang benar menambah hafalan hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Mengulang hafalan hukumnya sunnah. Wajib, hukumnya wajib. Nih coba fokus yang terakhir. Kalau semua jawabnya udah benar Resman, berarti sudah boleh pulang. Tapi dulunya rapi. Harus sabar. Harus apa? Sabar. Anak soleh. Ini dapat ilmu banget nih ya. Jadi pulang dari sini harus apa? Sabar. Gak boleh marah-marah. Gak boleh apa? Gak boleh teriak-teriak. Gak boleh apa? Nih kalau semua jawabnya udah benar berarti boleh pulang. Dengerin. Murojaah hukumnya wajib. Kalau ada satu orang salah berarti diulang lagi. Dengerin. Murojaah hukumnya wajib. Ziyadah hukumnya sunnah. Ziyadah hukumnya sunnah. Murojaah hukumnya wajib. Salah hukumnya wajib. Ziyadah hukumnya sunnah. Dan pintar semua.
semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Selama hadiahnya masih ada, yang belum dapat hadiah, saat pulang boleh ambil hadiahnya. Ya, yang belum dapat, yang sudah dapat kasih kesempatan yang lain. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang menghafal Quran. Yuk semangat menjadi penghafal Al-Quran. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Akhir kalam, bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.